Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Fauzia Fida Rahma dari FG6. Hari ini saya akan membahas tentang kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Anggota FG6 itu terdiri dari saya sendiri, Imade, Louis, dan juga Zedric. Hari ini lingkup pembahasannya adalah: pertama, pengertian ras dan golongannya; kedua, pengertian etnis dan kelompoknya di Indonesia; ketiga, pengertian kebudayaan dan kelompoknya di Indonesia; keempat, perekonomian makro dan mikro; kelima, jenis-jenis aspek dalam sistem ekonomi; dan keenam, pembangunan ekonomi dan indikatornya. Pertama, pengertian ras dan golongannya. Ras sendiri berasal dari bahasa Italia yang terus diadopsi ke bahasa Prancis, dan dalam bahasa Prancis itu adalah raza. Raza itu artinya pembedaan variasi kelompok berdasarkan tampilan fisik atau ciri fenotatifnya. Ciri fenotatif itu misalnya warna rambut, warna kulit, bentuk mata, bentuk tubuh, dan juga bentuk muka. Biasanya perbedaan fisik ini dikarenakan asal-usul manusia yang dari dataran geografis yang berbeda-beda. Untuk pembagian ras sendiri bisa dibagi jadi 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan Kaukasoid, atau yang biasa kita ketahui sebagai ras putih. Kedua adalah golongan Mongoloid, yaitu mungkin yang kita sebutkan orang Asia. Ketiga itu adalah ras Negroid, yaitu mungkin ras yang berasal dari Afrika. Dan keempat itu ras-ras yang tak terkelompokkan atau tak terklasifikasi, misalnya ras Bushman, ras Veddoid, ras Ainu, dan juga ras Polynesian. Untuk ras Kaukasoid sendiri bisa dibagi menjadi 4, yaitu Nordik, Mediterania, Alpin, dan Indik. Yang membedakan mereka dari satu sama lain, pertama adalah bentuk ciri khas bentuk fisiknya, yaitu misalnya Nordik mereka biasanya paling tinggi, mereka bertubuh tinggi, rambutnya pirang, bermata biru, bentuk mukanya lonjong atau oval, dan juga mereka biasanya menetap di Eropa Utara dan juga Skandinavia, misalnya negara Prancis, Britania Raya, Norwegia. Untuk selanjutnya adalah Kaukasoid Mediterania. Ciri fisik mereka itu khas. Mereka relatif lebih pendek daripada Nordik, tetapi masih tinggi. Mereka berambut coklat sampai hitam, bermata coklat, bentuk muka bulat, dan biasanya menetap di Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, dan juga Arab Saudi. Yang ketiga, Alpin. Mereka ciri tubuhnya sama kayak Nordik dan Mediterania. Bisa dibilang kalau mereka itu adalah gabungan ciri-ciri fisik Kaukasoid Mediterania dan juga Kaukasoid Nordik. Mereka menetap di Eropa Timur dan juga Eropa Tengah, misalnya Rusia, terus Slovakia. Yang keempat, itu Kaukasoid Indik. Kaukasoid Indik, mereka bertubuh kecil, berwarna kulit kuning dan coklat. Tapi bentuk muka dan juga tubuhnya itu masih Kaukasoid dan berbeda dengan orang Asia. Mereka biasanya menetap di India, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Nah, untuk selanjutnya adalah golongan ras Mongoloid. Mongoloid bisa dibagi 3, yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan juga American Mongoloid. Untuk Asiatic Mongoloid itu bisa dibilang Asia Timur, seperti Cina, Jepang, Korea. Mereka berkulit kuning pucat. Yang kedua, Malayan Mongoloid ini mereka ditemukan di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, dan mereka berkulit coklat muda sampai juga coklat gelap. Dan yang ketiga, American Mongoloid. Ini yang bisa kita sebut dengan Native American. Itu mereka menetap di Amerika, tetapi ciri tubuhnya dan asalnya mereka dari Asia. Setelah itu, golongan ketiga adalah Negroid. Golongan Negroid ini menetap di Afrika. Mereka asal mulanya berada di Afrika, di wilayah selatan Gurun Sahara. Tetapi karena mungkin imigrasi dan juga pertukaran budak, mereka tersebar di seluruh dunia seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Eropa. Untuk golongan yang keempat ini adalah gabungan ras-ras yang tidak bisa diklasifikasikan menjadi grup yang lebih besar. Yang pertama itu misalnya Bushman, kedua Veddoid, ketiga Polynesian, dan juga Ainu. Gambar-gambar mereka bisa dilihat di gambar sebelah tulisan. Dan yang selanjutnya, kita akan bahas tentang pengertian etnis dan kelompoknya di Indonesia. Untuk etnis sendiri, berdasarkan KBBI, itu adalah suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau sistem kebudayaan. Untuk lebih dalamnya, berdasarkan teori dan juga pakar, seperti antropologis yang bernama Anthony Smith,
Etnis bisa diartikan sebagai suatu konsep atau sistem yang digunakan untuk menjabarkan sebuah kelompok manusia yang memiliki asal-usul nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama, serta beberapa elemen kultural lain yang mengikat. Dan berdasarkan teori yang bernama teori situasional, etnis itu merupakan hasil dari adanya pengaruh dari luar kelompok. Misalnya, salah satunya kolonialisme. Untuk prinsip-prinsip batas etnografi, itu ada 9 bagian. Pertama itu, bagian pertama adalah prinsip kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Prinsip kedua itu kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh desa atau lebih. Yang ketiga, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa. Misalnya, seperti di Indonesia, walaupun mungkin ras Jawa dan ras Sunda itu memiliki bahasa yang sedikit berbeda, tapi mungkin mereka sama-sama menggunakan dan mengetahui bahasa Indonesia. Karena itu mereka bisa digolongkan menjadi satu etnis. Ketiga, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah, politikal, atau administrasi, misalnya negara. Yang kelima, kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Misalnya di Amerika itu kan banyak orang yang dari etnis yang berbeda kan, tapi mereka menganggap mereka itu orang Amerika karena ya tadi itu mereka punya kewarganegaraan Amerika gitu. Yang keenam itu adalah prinsip kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh wilayah geografis. Yang ketujuh, prinsip kesatuan masyarakat dari bahasa penduduknya. Yang kedelapan, prinsip kesatuan masyarakat yang berdasarkan interaksi tinggi antara masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip kesatuan masyarakat yang mengalami suatu pengalaman sejarah yang sama. Sebagai contoh itu yang tadi dibahas seperti kolonialisme. Terus itu ada kita kan bahas tentang kebudayaan dan kelompok di Indonesia. Nah, budaya itu berasal dari kata budaya yang dari bahasa Sanskerta, artinya bentuk jamak, bukan artinya maaf. Dia itu adalah bentuk jamak dari kata budi yang bahasa Sanskerta juga, yang punya arti budi atau akal. Menurut pakar seperti Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, budaya itu adalah hasil karya, rasa, dan cipta dan karsa masyarakat. Tapi ini kan definisi terlalu sempit kan, karena hanya membicarakan tentang seni. Tapi untuk yang lebih luas lagi, kita bisa bilang kalau budaya itu merupakan pola-pola, perilaku, dan keyakinan yang dipelajari, rasional, terintegrasi, dan dimiliki bersama. Kebudayaan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dan pemenuhannya. Budaya punya 3 wujud. Yang pertama, ide atau gagasan seperti agama dan kepercayaan. Terus yang kedua, aktivitas yang berpola seperti misalnya upacara. Dan ketiga itu hasil karya yang konkret seperti karya seni, tarian, dan juga nyanyian. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi. Ekonomi itu bisa terbagi jadi dua. Pertama itu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk ekonomi makro atau ekonomi agregat itu pokoknya mempelajari variabel ekonomi secara luas. Jadi variabel yang diomongin tuh misalnya pendapatan nasional, inflasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Kalau ekonomi mikro itu lebih kecil lingkupnya seperti dalam rumah tangga ataupun perusahaan. Jadi misalnya sebagai contoh gitu, yang dipelajari dalam ekonomi mikro itu bagaimana seorang individu bisa menggunakan sumber daya yang ia punyai untuk dapat mendapatkan kepuasan yang optimum. Di tabel ini bisa dilihat perbedaan ekonomi mikro dan makro secara jelas. Terus ada jenis-jenis aspek sistem ekonomi. Yang pertama itu value system yang membahas tentang sistem nilai dalam suatu tindakan ekonomi. Yang kedua, system of objectives yaitu membahas tentang tujuan dalam suatu tindakan ekonomi. Ketiga, system of ownership yaitu sistem pemilikan sumber daya oleh masyarakat, bagaimana mengolah sumber daya tersebut. Bisa jadi milik bersama, milik swasta ataupun milik publik. Yang keempat itu system of incentive. Jadi bagaimana dalam perekonomian dibuat sistem insentif. Insentif itu bisa dalam bentuk materi, moral, ataupun kekuasaan. Dan yang kelima itu system of coordination atau allocation. Ini tadi itu bagaimana mengalokasikan sumber daya dan juga hasil-hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Gimana sih mekanismenya gitu. Selanjutnya adalah pembangunan ekonomi dan indikatornya. Kalau pembangunan ekonomi itu biasanya diukur dengan gross domestic product per kapita.
Dia itu adalah acuan utama performa ekonomi. Tapi walaupun mungkin pendapatan per kapita suatu negara lebih gede, belum tentu rakyat-rakyatnya lebih sejahtera. Karena itu dibuat Human Development Index atau HDI yang mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam kuotasi dari PBB, dibahas kalau GDP masukkan hasil produksi dari perusahaan dan faktor-faktor produksi luar negeri dalam perhitungan, sehingga tidak dapat menggambarkan sepenuhnya mengenai kesejahteraan dalam negeri itu sendiri. Sekian dari kelompok saya. Di sini ada referensi yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.